Ada hal yang perlu diperhatikan sama tukang cukur supaya nanti potong rambut customer kalian itu nggak salah. Nah, customernya minta begini, dipotongnya jadi begitu. Customer minta begitu, dipotongnya jadi begini. Nah, hal ini penting banget lo kuasain supaya apa yang jadi permintaan atau apa yang jadi kebutuhan dan selera gaya rambut customer itu dapat kita penuhi. Nah, terkadang hal ini tidak disadari atau hal ini nggak diperhatikan sama tukang customer. Apa sih? Yaitu komunikasi, teman-teman. Nah, komunikasi ini sangat penting perannya dalam potong rambut. Kenapa? Karena dari komunikasi kita akan tahu apa sih kebutuhan gaya rambut customer, apa sih seleranya customer, atau apa sih ekspektasi yang diinginkan gaya rambut customer pengen dibuat apa. Nah, makanya komunikasi ini menjadi penting yang harus dimiliki, atau maksudnya adalah kemampuan berkomunikasi ini hal yang penting bagi kalian kalau kalian tukang cukur itu untuk menjadi skill sebagai tukang cukur. Nah, gimana sih caranya, teman-teman? Caranya adalah kita pelajari gimana cara berkomunikasi yang baik. Contohnya nih, kita menjadi penanya yang baik, begitu juga menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Nah, itu dua modal itu aja. Menjadi penanya yang baik itu seperti apa, menjadi pendengar yang baik itu seperti apa. Jangan kita dahulukan ego dalam menerima masukan atau menerima permintaan gaya rambut dari customer. Contohnya adalah biasanya kan selalu ada komunikasi sebelum mencukur supaya kita tahu apa sih yang mau dicukur sama customer. Nah, Bang, mau potong gimana nih? Contohnya nih ya. Contohnya, aduh, bingung. Kebanyakan dari customer itu bingung karena kita bisa simpulkan bahwa customer datang dengan orang awam yang nggak ngerti apa itu istilah-istilah cukur, apa itu metode-metode mencukur. Makanya yang terjadi adalah dia bingung menyampaikan apa yang dia inginkan. Nah, disinilah tugas kita menjadi penanya yang baik. Contohnya, lo mau pendek atau enggak, atau sampingnya mau tipis atau enggak, atasnya mau dipotong atau enggak. Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini kita nanti dapat kesimpulan gaya rambut apa yang menjadi kebutuhan atau selera. Nah, kenapa sih dari tadi gue ngomongin kebutuhan sama selera? Karena biasanya model rambut itu tergantung dari kebutuhan, bisa juga dari selera. Nah, kebutuhan itu misalkan dia contoh tentara atau aparat gitu ya, otomatis kebutuhan rambut dia itu harus pendek. Nah, belum tentu dong selera dia rambutnya pendek juga. Nah, makanya ini perbedaan dari selera dan kebutuhan gaya rambut ya, teman-teman ya. Nah, makanya komunikasi atau skill komunikasi ini penting banget dimiliki buat kita. Gimana caranya ya kita melatih, kita tahu atau ada rumus sederhana yang jadi yang mau supaya customer itu sesuai atau pengalaman dia potong rambut di tempat kita itu jadi dapat. Nah, ada rumus sederhananya adalah perlakukan orang lain sebagaimana ingin kita diperlakukan. Nah, maksudnya seperti apa perlakukan orang lain seperti yang kita ingin diperlakukan? Kita bayangin aja kita sebagai customer, teman-teman. Bayangin aja, ini kalau posisinya kita sebagai tukang cukur ya. Kita bayangkan aja posisi kita ada di customer yang nggak ngerti apapun tentang mencukur, tapi dia pengen dapetin gaya rambut yang bagus, gaya rambut yang sesuai dengan dia. Nah, bayangin aja kayak gitu, otomatis dengan modal nggak tahu metode-metode mencukur, istilah-istilah dalam mencukur, pasti bingung dong pengen menyampaikan gaya rambut apa yang dia inginkan. Nah, makanya sensitivitas dari kita itu mesti lebih kuat, lebih tajam. Nah, dengan rumus
perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kita bisa bayangin kita jadi customer dan customer itu pengen diapain waktu datang ke tempat cukur kita. Dan bayangin juga sih itu diukur dari tarif yang kita pasang tentunya. Kayak contoh di barbershop gua yang saat ini gua bekerja itu tarifnya 100.000. Nah, dengan tarif 100.000 itu gue membayangkan menjadi customer yang datang, ekspektasi dia apa sih yang didapat dengan mengeluarkan uang sebesar 100.000 untuk hanya mencukur. Tentu barbershop yang tempat gue bekerja ini nggak hanya sekedar mencukur tentunya, karena harus 100.000 itu kalau hanya dapetin cukuran yang sesuai pun belum cukup ya, karena banyak di luaran selain barbershop gue, bahkan di sebelah gue itu harganya lebih rendah atau harganya lebih murah dibanding barbershop gue yang 100.000. Ada yang malah 50.000, ada yang 60.000, bahkan agak geser sedikit lagi yang pangkas rambut biasa itu harganya bahkan 20.000. Nah, kalau hanya yang dapat itu hanya cukuran rambut, mungkin 100.000 itu terlalu besar ya teman-teman ya. Makanya dari 100.000 itu apa aja yang akan barbershop atau service apa aja yang akan kita berikan. Nah, dari 100.000 itu tentu yang kita jual adalah pengalaman teman-teman. Nah, pengalaman, kenyamanan, dan apapun itu yang ada di barbershop gua sehingga worth it, sehingga customer itu merasa nggak rugi loh ngeluarin uang sebesar 100.000 untuk potong rambut di barbershop tempat gua bekerja, namanya Underscore Barber. Yaitu dengan kalau dimulai dari awal dia masuk itu disambut, terus ditanya mau apa dengan ramah tentunya ya. Kalau hanya sekedar senyum itu sudah basic banget ya. Senyum itu udah suatu keharusan. Ditanya kebutuhannya apa, kita ada free minum, terus nanti pas duduk di kursi cukur itu bakal dikasih handuk dingin dulu, gitu-gitu. Gue nggak bisa cerita detail terlalu banyak, yang pasti begitulah intinya. 100 atau tarif itu tentu ada di balik service yang kita berikan. Nah, apakah itu menjadi yang lebih baik atau terbaik? Ya enggak, karena nggak bisa diukur secara matematis ya teman-teman ya. Ini diukur secara pengalaman. Nah, makanya yang kita jual selain cukuran adalah experience atau pengalaman. Nah, balik lagi ke komunikasi ya teman-teman ya, karena tadi yang gue paparkan itu berhubungan dengan komunikasi tentunya. Nah, komunikasi ini menjadi hal penting yang harus kita miliki sebagai tukang cukur. Dengan rumus perlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan, dan jadilah penanya yang baik dan pendengar yang baik. Nah, gua sarankan tidak menjadi pencerita yang baik ya teman-teman ya. Karena belum tentu orang mau dengerin cerita kita. Tapi kalau penanya itu ya memang kita harus bertanya. Kalau pendengar pun kita harus mendengarkan apa-apa aja yang menjadi kebutuhan gaya rambut customer kita, atau apa-apa aja yang jadi selera rambut customer kita. Oke? Kurang lebih kayak gitu. Gue pengen share di balik gimana proses gue mencukur kali ini di rambut customer gue. Mudah-mudahan apa yang gue share ini bermanfaat dan kalian dapat bisa memetik hikmahnya, dan kita bisa belajar bareng dari situ. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Thank you and bye.